Baik anak-anakku sekalian, kita mulai mengerjakan latihan soal sel volta ya. Nomor 1, diketahui potensial reduksi elektroda dari ion Al3+ plus 3 elektron menjadi Al, E0-nya minus 1,66 volt. Kemudian larutan ion Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Ya, potensial reduksinya atau E0-nya sama dengan positif 0,34 volt ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan katode dan anodenya ya. Nah, dari harga potensial reduksi ini, ya, mana yang akan bertindak sebagai katode? Di katode itu terjadi reaksi reduksi, tentunya yang memiliki harga potensial reduksi yang lebih besar. Nah, kita lihat di sini potensial reduksi Cu lebih besar daripada potensial reduksi Al, ya. Jadi potensial reduksi Cu lebih besar daripada potensial reduksi Al. Jadi yang lebih besar tentunya akan lebih mudah direduksi, maka dia bertindak sebagai katode ya. Sedangkan yang lebih kecil Al di sini potensial reduksinya dia bertindak sebagai anode. Jadi jawaban yang 1A ya, katodenya Cu, kemudian anodenya Al ya. Nah, kemudian pertanyaan yang B, gambarkan rangkaian selnya. Nah, dengan mengetahui katode dan anodenya, maka kalian bisa menggambarkan rangkaian sel voltanya ya. Kita gambarkan di sini ada 2 bejana ya, terdiri dari anode dan katode. Yang misalnya di sini anodenya ya, kita simpan di bejana yang ini ya. Ini Al. Ya. Kemudian di sini katodanya tadi Cu ya. Nah, kemudian antara anode dan katoda ini dihubungkan dengan kawat. Kemudian nanti untuk mengukur potensial listrik yang dihasilkan, kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Ya. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan jembatan garam. Ya. Anoda tadi Al ya. Al tadi akan mengalami oksidasi ya. Nah, ini biasanya dilarutkan ke dalam larutan elektrolit, misalnya aluminium sulfat. Berarti dia mengandung ion Al3+ dan ion sulfat SO4 2-. Begitupun katoda. Ya, Cu akan dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, misalnya larutan tembaga 2 sulfat, berarti mengandung ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Ya. Nah, Al sebagai anoda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron. Ya. Nah, karena elektron ini bermuatan negatif, berarti anoda ini sebagai sumber elektron ya. Jadi anoda ini merupakan elektroda negatif. Dan elektron yang mengalir ini akan ditangkap oleh katoda ya, yaitu oleh ion Cu2+ ya menjadi Cu. Nah, ini gambaran rangkaian sel volta ya. Nah, potensial listrik yang dihasilkan ini tidak lain adalah aliran elektron dari anoda ke katoda ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang C, tuliskan reaksi selnya. Reaksi selnya tadi pada anoda Al berubah atau teroksidasi menjadi Al3+ dengan melepaskan 3 elektron ya. Pelepasan elektron berarti dia mengalami oksidasi ya. Kemudian pada katoda, tadi anoda merupakan elektroda negatif, katoda merupakan elektroda positif. Terjadi reaksi reduksi Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu ya. Ini logam aluminium padat berubah menjadi larutan. Kemudian ini larutan, ion itu berarti larut dalam air ya, berubah menjadi logam Cu, logam padat. Karena Cu2+ ini menangkap elektron, berarti dia mengalami reduksi. Ya. Nah, ini reaksi setengah sel di anoda dan reaksi setengah sel di katoda. Kalau dijumlahkan, ya, berarti ini merupakan reaksi selnya. Nah, sebelum dijumlahkan, kita lihat dulu jumlah elektron yang diserah terimakan ini harus sama.
ya. Maka ini kalikan 2, kali silang ya. Nah, yang ini berarti dikalikan 3. Nah, jadi jumlah elektron yang diserah terimakan akan sama, 3 kali 2, 2 kali 3, itu 6 elektron. Maka bilangan pengali ini sebagai koefisien, ya. Jadi 2Al padat plus 3Cu2 plus larut, ya, berubah menjadi 2Al3 plus larut plus logam Cu mengendap ini ya, padat. Nah, ini reaksi selnya merupakan reaksi redox. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, tuliskan notasi selnya. Ya. Nah, reaksi sel ini bisa disingkat ya dengan notasi sel, yaitu di anoda terjadi oksidasi, Al berubah menjadi Al3+, jadi dipakai tanda garis lurus aja ya. Kemudian antara anoda dan katoda ini dipisahkan dengan jembatan garam. Kemudian kita tulis reaksi reduksi di katodanya, Cu2+ berubah menjadi Cu. Itu notasi selnya. Ya, berikutnya yang E, tentukan potensial selnya. Ya, potensial sel itu bisa kita hitung dengan menggunakan 2 cara. Bisa dari penjumlahan setengah sel di anoda dan katoda ini. Nah, tadi diketahui harga N0 atau potensial reduksi Al ini minus 1,66 volt ya. Nah, karena Al ini mengalami oksidasi, berarti ini N0-nya merupakan N0 oksidasi ya. Minus menjadi positif 1,66 volt ya. Kemudian di katoda terjadi reduksi, berarti ini harganya tetap potensial reduksi 0,34 volt ya. Dijumlahkan reaksinya, jadi potensialnya merupakan potensial sel ya, potensial setengah sel di anoda dan potensial setengah sel di katoda ya. Dijumlahkan harganya menjadi positif 2,00 volt. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ya. E0 sel sama dengan E0 di katode dikurangi E0 di anode. Nah, di katode tadi terjadi reaksi reduksi yaitu Cu2+ menjadi Cu, dan di anoda terjadi oksidasi Al menjadi Al3+ ya. Nah, harga potensial reduksinya tadi Cu adalah 0, positif ya, 0,34 volt. Sedangkan potensial reduksi Al ini tetap ditulisnya potensial reduksi ya. Jadi tidak perlu dirubah seperti tadi. Ini ya. Minus 1,66 volt ya. Jadi ini positif 0,34, min jadi plus ya, 1,66 volt dijumlahkan jadi 2,00 volt ya. Jadi ini sama ya dengan cara yang tadi ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang F, tentukan elektroda yang bertambah dan elektroda yang berkurang. Nah, kalian perhatikan lagi gambar rangkaian sel volta tadi ya. Al ya, elektroda Al atau anoda Al tadi mengalami oksidasi menjadi Al3+. Nah, berarti lama kelamaan dia akan teroksidasi berubah menjadi Al3+ ya. Akibatnya elektroda Al ini akan berkurang. Sedangkan Cu di sini akan bertambah. Kenapa? Karena terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu ya. Jadi katodanya makin bertambah, anodanya makin berkurang ya. Jadi di sini jawabannya elektroda yang bertambah adalah Cu, dan elektroda yang berkurang Al ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, tentukan larutan yang makin pekat dan larutan yang makin encer.
Nah, tadi pada anoda Al mengalami oksidasi menjadi Al3+, ya. Akibatnya ion Al3+ di anoda ini akan bertambah. Ya, kalau bertambah berarti dia makin pekat larutannya atau konsentrasinya makin besar, ya. Nah, sedangkan di katoda ion Cu2+ tadi tereduksi menjadi Cu kan, ya. Maka ion Cu2+-nya ini akan berkurang. Akibatnya larutan menjadi encer. Jelas ya, Nak ya? Jadi di sini larutan yang makin pekat, adalah Al3+, sedangkan larutan yang makin encer yaitu larutan yang mengandung ion Cu2+. Ya, nah kalau kalian perhatikan dari gambar rangkaian sel volta tadi, ini jembatan garam ya. Fungsi jembatan garam itu untuk apa? Ya, kalian sudah tahu teorinya bahwa jembatan garam ini untuk menetralisir kelebihan muatan ion. Nah, tadi ion Al3+ bertambah kan? Akibatnya anionnya tidak sama jumlahnya. Ya, maka anion dari jembatan garam ini akan mengalir masuk ke anoda, ya, ke larutan yang ini. Nah, sedangkan ion Cu2+ tadi tereduksi kan menjadi Cu. Akibatnya ini muatan kationnya akan berkurang, ya. Maka kation dari jembatan garam ini akan masuk ke dalam bejana yang berisi katoda, ya.